Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Mari kita curahkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini akan berbagi perihal tentang zikir napas, kendaraan, jalan pulang kepada Allah. Pada hakikatnya semua makhluk hidup yang bernama manusia itu dihidupkan oleh Allah dan tersifati oleh sifat Allah, yaitu Al-Hayat, yang maha hidup. Nah, apa kaitannya dengan zikir napas? Ya. Kita bernapas dan dinapaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk melatih kepasrahan kita kepada Allah dan melatih kita untuk selalu mendekat kepada Allah secara ruhani. Nah, jadi disinilah kita harus benar-benar siap pasrah dan berserah diri suatu saat kita dipanggil oleh Allah. Nah, mari kita sejenak mengutip salah satu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, maka harus kembali kepada Allah. Jika bukan kembali kepada Allah, berarti kita kesasar kembalinya. Kalau bahasa Sundanya marakayangan. Maka dengan metode zikir napas ini, kita semua melatih jiwa kita berserah diri dan selalu mendekat kepada Allah. Kalau seorang hamba yang sudah berserah dan pasrah kepada Allah, jadi suatu saat dicabut nyawanya, dia itu udah siap, udah lillah. Nah, apakah kita sudah siap untuk kembali kepada Allah? Jelas kita harus siap. Suatu kematian memang sangat menakutkan bagi yang belum siap, apalagi yang belum pasrah kepada Allah. Nah, sahabat Kang Darman Desa, di dalam mengamalkan zikir napas pun kita harus dilandasi dengan kepasrahan, dengan keikhlasan. Maka apapun yang terjadi di dalam perjalanan rohani ketika kita sedang berzikir napas, harus disadari dan diterima bahwa itu semua adalah amal Allah atau perbuatan Allah. Namun di sini kita jangan mengomentari atau jangan mengikuti apa yang terjadi ataupun keadaan-keadaan ketika kita mengamalkan zikir napas. Sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada, kembali kepada perihal tentang zikir napas, kendaraan, kembali kepada Allah. Karena kita ini adalah manusia yang dinapaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, kita jangan lupa, kita jangan lalai untuk menyadari Allah yang telah mengeluarkan masukkan napas ini. Maka sadarilah Allah. Maka aktifkan dalam batin kita Allah, atau sadarlah kepada Allah
yang telah menghidupkan seluruh makhluk ciptaannya. Berikut kita ini sebagai hambanya. Justru ketika kita mendengar suatu kematian, kadangkala ya kita berpikir, apakah kita sudah siap untuk mati? Sedangkan saya ini belum punya apa-apa, belum punya bekal katanya. Nah inilah, itu adalah satu komentar. Tapi bagi orang yang sudah berserah diri, pasrahnya kepada Allah, sadar Allah, kapanpun, dimanapun, siap untuk dipanggil kembali kepada Allah. Karena jiwanya sudah mutmainah, sudah tenang, tidak gentar, tidak goyah oleh keadaan apapun. Karena jiwanya selalu tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama melatih diri kita untuk menjadi jiwa yang tenang. Caranya, ya, marilah kita sama-sama belajar mengamalkan metode zikir napas yang prakteknya mengikuti keluar masuk napas melalui hidung dan diaktifasi oleh asmahu Allahu Allah di dalam batin kita. Secara globalnya, kenapa sih harus berzikir pakai napas? Baik, kalau saya sadari, memang semua makhluk hidup itu bernapas. Nah, kembali kepada sifat 20, ada al-hayat, ada kidam. Kidam ini kan tiada bilangan. Nah, merujuk kepada sifat 20 yaitu kidam, tiada bilangan, maka di dalam berzikir napas ini kan tiada bilangannya, tiada hitungannya. Nah, inilah yang menjadi patokan. Dan satu hal, beribadah kepada Allah itu jangan dihitung-hitung. Kalau dihitung-hitung berarti kita belum lillah. Allah aja tidak menghitung-hitung segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. Kenapa kita beribadah harus menghitung-hitung? Seperti berzikir. Apalagi beribadah seperti sholat, bersolawat, bersedekah, berpuasa, mengharap pahala, mengharap imbalan. Nah inilah yang harus kita benahi. Kita beribadah lillah kepada Allah, dan marilah kita sama-sama belajar untuk berserah dan pasrahnya kepada Allah dengan metode zikir napas ini. Semoga kita semua dipahamkan akan ilmu Allah dan kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, dengan bahasa lain husnul khotimah. Nah, inilah yang diharapkan oleh umat muslim sedunia, yaitu mati dengan keadaan husnul khotimah, mati syahid. Maka untuk itu kita harus melatih diri kita menjadi jiwa yang tenang dengan konsep atau metode zikir napas sadar Allah. Marilah kita sama-sama untuk selalu menyadari Allah yang Maha Dekat, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Insya Allah, jika kita selalu mengamalkan atau mendawamkan zikir napas dengan menyebut asmahu Allah, maka mati pun tidak akan takut dan tidak akan kesasar jalan menuju pulang kepada Allah. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.